Dan untuk yang menyampaikan itu hampir banyak orang yang ngomong, banyak dari PPD itu semua menyampaikan, baik juga dari warga masyarakat. Karena kebetulan kami semua kegiatan kami itu kami filmkan, untuk namanya kami belum tahu, tapi nanti kami dalam berikutnya mungkin kami bisa sampaikan. Demikian yang mulia. Baik, dengan Pak Kapolres cukup dan terima kasih Pak Kapolres atas pemberian keterangannya. Dan terima kasih yang mulia. Sekaligus Pak Kapolres, ada saksi-saksi yang memberikan keterangan di mahkamah, ya, agar diberikan perhatian dalam keamanannya di tempat tinggal masing-masing, ya, khusus di yang saksi dari Dogiai, ya. Baik, kami amankan yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Kapolres, dan dengan uncen ditutup. Ya, sekarang masuk saksi pemohon dulu. Ari Hadi Basuki Wibowo. Ya. Alamat di mana? Alamat di Jalan atau Gang Skip nomor 90A RT 13 RW 14 Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Pak. Ya. Apa yang saudara mau sampaikan pada hari ini? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama mengenai DPKTB. Yang kedua, informasi mengenai pembukaan kotak suara yang dilakukan sebelum dan setelah keputusan MK tanggal 8 Agustus yang lalu. Yang pertama mengenai DPKTB. DPKTB pada hakikatnya merupakan inisiasi dari Jakarta, dari Provinsi Jakarta, tim koalisi Merah Putih, Prabowo Hatta. Kami melakukan analisa terhadap data C1 yang dikirimkan oleh para saksi kami sejak tanggal 9 dan pada tanggal 12 April 2014 kami menemukan ada beberapa hal yang patut untuk diberikan catatan atau diberikan perhatian. Oleh karena itu, sejak tanggal 12 tersebut, karena sudah sebagian besar sudah menyelesaikan proses rekapitulasi di tingkat kelurahan, kami memerintahkan kepada saksi kelurahan kami untuk menghubungi kembali tingkat kelurahan dan sebagian menyatakan menolak, mengirimkan surat penolakan atau pencabutan berita acara rekapitulasi. Yang kemudian kami lanjutkan dengan proses penolakan kami dan juga permintaan kepada KPU untuk memperhatikan proses atau penghitungan suara DPKTB di tingkat kecamatan. Jadi kasus mengenai DPKTB sudah kami sampaikan jauh-jauh hari sebelum ada persoalan yang lebih lanjut. Tanggal berapa itu yang saudara Pak persoalkan DPKTB itu? Baik, untuk tingkat kecamatan dari tanggal 13-14 setelah April. Pemungutan suara atau sebelum pemungutan suara? Setelah pemungutan suara. Setelah pemungutan suara. Ya. Selain itu, kami juga menyampaikan laporan kepada Bawaslu DKI Jakarta karena dari informasi dan data yang kami terima, DPKTB ini menyangkut hampir di seluruh wilayah DKI Jakarta. Karena itu kami langsung meminta kepada Bawaslu DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan. Dan itu laporan kami sudah diterima oleh Bawaslu DKI Jakarta. Maaf, sudah diterima sejak tanggal sejak tanggal 14 Juli 2014. Ya. Ya, dan kemudian pihak Bawaslu melakukan proses klarifikasi baik terhadap kami maupun terhadap pihak KPU. Pada kesempatan tersebut kepada pihak Bawaslu kami juga sudah melampirkan list data yang termuat di dalamnya informasi mengenai lokasi TPS, nomor TPS di kelurahan, kecamatan mana yang menurut kami seharusnya juga dilakukan
pencermatan. Pada saat itu berapa TPS yang saudara ajukan? Kami ajukan 5.800 lebih. Ya. Dari sekitar 12.000 lebih TPS di DKI Jakarta. Jadi menurut kami, kalau keberatan kami di tingkat kecamatan sudah dilakukan, dan kami juga sudah sampaikan berapa jumlah TPS mana saja yang menurut kami itu bermasalah, data dibuka pada saat rekapitulasi tidak ada persoalan di PKTB. Jadi, dan itu jawaban dari KPU punya 3 pola. Pola pertama adalah menerima, tapi rekapitulasi tetap melanjutkan. Pola kedua, permasalahan ini akan disampaikan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat kota dan tingkat provinsi. Yang ketiga, akan diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu jawaban yang tertulis dalam form keberatan kami. Lalu karena tidak mendapatkan penyelesaian di tingkat kecamatan, kami bawa persoalan tersebut di tingkat kota. Dan kembali jawabannya adalah sama, kalau tidak diserahkan di tingkat yang lebih tinggi, maka akan diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai akhirnya tingkat provinsi. Jadi proses yang dari tanggal 14 Juli sampai dengan penetapan di tingkat provinsi tanggal 20 Juli tidak berjalan. Kemudian hasil dari pemeriksaan Bawaslu kemudian mengeluarkan sebuah rekomendasi. Rekomendasinya adalah tertanggal 17 Juli 2014 yang pada intinya isi rekomendasi itu ada 2. Yang satu adalah menetapkan 17 TPS untuk dilakukan pemilihan suara ulang, dan sisa TPS-nya itu 5.000 yang sisanya lagi akan dilakukan cross check. Cross check ini maksudnya adalah mengambil data dan memeriksa data apakah klaim kami atau dugaan temuan kami yang menyatakan bahwa para pemilih DPKTB tidak menggunakan prosedur atau tidak menggunakan dokumen yang ditentukan sendiri oleh KPU itu betul terjadi atau tidak. Dari hasil rekomendasi Bawaslu, kemudian Bawaslu melakukan pembicaraan dengan KPU, ditentukan bahwa dari 17 TPS, hanya 13 TPS yang dilakukan pemilihan suara ulang. Lalu dilakukanlah pemilihan suara ulang di 13 TPS tersebut. Ya, setelah dilakukan pemilihan suara ulang, kami menemukan bahwa paling tidak dari 13 TPS itu awalnya suara Prabowo dan suara Jokowi itu dimenangkan seluruhnya oleh suara Jokowi dari 13 TPS tersebut. Setelah dilakukan PSU, Prabowo menang di 2 TPS tapi tetap kalah di 11 TPS lainnya. Ya, seperti itu. Itu gambaran pada saat terjadinya setelah PSU. Kemudian yang kami ingin sampaikan juga adalah bahwa data mengenai TPS mana saja yang menurut kami bermasalah itu sudah diketahui oleh pihak KPU jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi dari tanggal 14 kami sudah sampaikan berupa bukti yang kami sampaikan ke Bawaslu, CD yang isinya adalah list. Di situ sudah kami tegaskan, sudah kami jabarkan TPS mana saja yang bermasalah, suaranya berapa. Jadi menurut kami tidak ada halangan untuk memeriksa karena tinggal membuka saja di tingkat kecamatan TPS mana yang menurut kami bermasalah. Jadi tidak ada perlu mencari-cari lagi. Seperti itu. Ya, terus baik. Yang kedua adalah mengenai proses pembukaan kotak. Pembukaan kotak itu prosesnya ada 3 tahap. Yang pertama tahap setelah tanggal 24 Juli, lalu setelah tanggal 31 Juli, dan terakhir setelah keputusan dari MK tanggal 8 Agustus. Mengenai pembukaan kotak ini dapat kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah proses pembukaan kotak itu memang oleh KPU sendiri dinyatakan transparan dan terbuka. Karena itu KPU mengundang Bawaslu, lalu kemudian kepolisian sebagai pihak yang diundang untuk menyaksikan pembukaan kotak. Tapi tidak pasangan calon. Pasangan calon hanya diberitahu. Jadi tidak ada pengundangan secara khusus. Pertama itu. Yang kedua, kami mencoba memahami yang disebut dengan transparansi dan akuntabilitas data yang diinginkan oleh KPU. Karena pada saat pembukaan kotak terjadi, yang transparan itu adalah pada saat membuka kotak. Pada saat membuka kotak, seluruh pihak menyaksikan. Kotak dibuka, isinya dikeluarkan, diambil data-data yang diinginkan oleh KPU, lalu kemudian
Data tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik putih atau bening dan dibawa oleh petugas KPU.